Ini bawa ini dia. Sardi lagi Mas Sardi. Ayo tanya lagi yo Mas Sardi yo. Mas Sardi Punya silakan. waktu di sini harus banyak-banyak nanya. Harus banyak Jangan nanya. sampai rugi. Ayo silakan. Kesempatan. Tanya sama Ustadz Syam sekarang. Ayo. Ustaz Sam. Ustaz Sam, keren. Ustaz Sam. Yes. Gak apa-apa. Oh lebih Oh, keren. biar Dia keren, sengaja biar Ustaz Oh, Sam. sengaja biar lebih keren. Ya terus. Yes, Yuk. brother. Keren gitu. Yes, Ustaz brother. Sam, Yes, Mr. saya mau nanya Syam. ini. Gimana caranya supaya supaya nggak iri melihat rezeki orang lain Lebih banyak. lebih banyak daripada kita gitu. Soalnya kadang-kadang dia tuh gampang banget orang tuh nyari rezeki kayaknya kita kok susah gitu. Nah, itu gimana caranya tuh biar gak Bagus iri? juga pertanyaannya ya. Iya, bagus. Mau dicip penjelasannya tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Bang Sardi, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalau istilah anak sekarang tuh insecure gitu ya, insecure. Jadi melihat keadaan orang lain membuat dirinya kok saya berbeda dengan orang tersebut. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah iri? Jadi iri dalam Islam itu ada iri yang diperbolehkan, ada iri yang tidak diperbolehkan. Iri yang tidak diperbolehkan itu hasud ya. Hasad itu dia melihat nikmat orang lain lalu dia mengatakan kenapa dia bukan saya. Nah itu iri yang dilarang tuh. Kemudian dia mengatakan kenapa sih dia harus begini padahal sholatnya aja kurang, padahal dia pelit. Nah itu iri yang tidak diperbolehkan sehingga dia juga berharap supaya nikmat itu hilang daripada orang lain. Namun ada iri yang diperbolehkan dalam Islam. Apa itu? Ghibthah. Ghibthah itu apa? Melihat orang lain lancar usahanya, rezekinya bagus, lalu dia mengatakan ih bagus banget rezekinya, saya mau belajar deh sama dia. Nah itu boleh-boleh saja. Iri melihat orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang yang banyak hartanya yang sedekahkan hartanya, kita boleh iri kepada mereka. Ih enak banget sih dia rezekinya bagus bisa nyumbang. Jangan cuma iri sekedar iri, tapi tanyakan kepadanya apa rahasianya. Namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu diperbolehkan dalam Islam. Lalu tipsnya apa? Sering-seringlah melihat orang yang di bawah kita dalam hal duniawi. Kalau kita melihat orang di bawah kita dalam hal duniawi, maka subhanallah ketenangan ada dalam diri kita. Kata ulama kita, sering-seringlah lewat di depan penjara, maka kau akan merasakan nikmatnya kebebasan. Sering-seringlah lewat di depan rumah sakit, maka engkau akan merasakan nikmatnya kesehatan. Dan sering-seringlah ziarah kubur, maka engkau akan merasakan nikmatnya umur panjang. Subhanallah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Syam atas nasihatnya. Nah Sama-sama, sekarang buat yang ada di rumah nih ya mungkin sudah mengirimkan pertanyaan, yang penasaran nih kira-kira dijawab nggak nih kita nih gitu ya kan. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen. Oh Mas Sardi dulu mau nanya dulu. Mas Sardi mau nanya lagi. Ayo boleh. Sambil dijawab santai. Ayo sama Ustadz AR sekarang sini nih. Udah tanya tadi, Ustaz Sam sudah sekarang langsung Ngadep sini. Ayo. Silakan. Ayo. Nanya apa? Ayo. Ayo langsung Mas. Waktunya kita jalan terus nih. Apa boleh seorang anak jika kesulitan rezeki meminta kepada orang tua bahkan minta tanggung seluruh kebutuhannya. Oh tuh anak nggak tahu diri namanya tuh. Gimana tuh? Jadi Untung tanya itu bukan sama saya ya. Jadi gini Ji, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ya. Sambil duduk aja kali ya. Sambil duduk ya santai baik, ya. bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara tentang hal ini, Syekh Abdullah Al-Askar mengatakan, beliau adalah dosen di King Saud University di Saudi Arabia, bahwa ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Ibnul Munzir, katanya itu ijma' di antara ulama. Kenapa dikatakan ijma'? Jadi gini, tentang nafkah orang tua kepada anak-anaknya wajib, zukuran kanu au inasa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dulu. Kemudian wa idza balagu sinnal bulugh, kalau mereka sampai pada usia baligh di mana mereka sudah bisa bermuamalah, dia bisa berusaha, maka telah gugur sebenarnya kewajiban si ayah. Kecuali jika itu seorang anak perempuan, li'annahunna katanya, karena mereka rata-rata wanita umumnya adalah di bawah tanggungan ayahnya. Gitu. Beda dengan laki-laki, makanya tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salam pulang kembali lagi ke kota Makkah, dan saat itu dia menawarkan nanti apa yang disebut dengan mimpinya, diceritakan kepada Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kalimat as-sa'i di sini mampu beraktivitas untuk menghasilkan, mendatangkan rezeki. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah tidak ada lagi kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikannya, kecuali itu dalam bab pilihan, mustahab. Jadi boleh tetap dia memberikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz